Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam, selamat minggu bekerja saudaraku. Renungan malam kita pada hari Sabtu 13 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul pembahasan Berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Ayatnya terambil di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Beginilah bunyinya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Berikut penjelasannya. Ketika sedang membahas surat-surat Rasul Paulus, Petrus menuliskan bahwa di dalamnya dan beberapa tempat lain dalam Alkitab ada hal-hal yang sukar dipahami. Dalam kurung 2 Petrus 3 ayat 16. Kata-kata ini diputarbalikan atau diselewengkan oleh orang-orang bodoh dan tidak teguh imannya. Dalam kurung 2 Petrus 3 ayat 16 New King James Version, menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Petrus tidak mengatakan bahwa semuanya sulit untuk dipahami, tetapi hanya ada beberapa. Dan kita tahu itu bukan? Apakah ayat-ayat Alkitab yang tidak bersesuaian yang ditemukan oleh pembaca yang jujur, yang kelihatannya aneh dan sulit dimengerti? Tentu saja pada saat tertentu kita semua memiliki pengalaman itu. Itulah sebabnya kita akan melihat sepintas pekan ini yang titik beratnya bukan pada ayat-ayat yang sulit itu, namun pada apa yang mungkin menjadi alasan logis di balik hal yang menentang ini. Dan bagaimana sebagai pencari kebenaran yang setia dari firman Allah, kita dapat mengatasinya. Pada akhirnya, beberapa pernyataan yang sulit ini mungkin tidak akan pernah diselesaikan di dunia. Namun, sebagian besar ayat Alkitab tidak menunjukkan kesulitan apapun dan tidak perlu menjadikan sebagian kecil ayat yang sulit melemahkan keyakinan kita atas otoritas dan kehandalan firman Allah secara keseluruhan. Inilah perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, tadi kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat tentang berhadapan dengan ayat-ayat sulit. Kiranya Tuhan mau menyertai kami sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat memahami bagian daripada firman Tuhan, sehingga ini dapat menguatkan kerohanian kami yang mungkin selama ini lemah ya Tuhan pada waktu kami memahami firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kami meminta ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat penebus dosa kami. Amin.